Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Iis Rahmawati. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi apa sih itu ERP? ERP adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Lalu, konsep ERP ini dapat dijalankan dengan baik jika didukung aplikasi dan infrastruktur komputer yang baik juga, sehingga pengolahan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, ERP ini itu terdiri atas paket software komersial yang menjamin integritas yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan yang meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Ini ada penjabaran dari apa itu enterprise, research, dan planning. Jadi enterprise ini memiliki makna yang tidak bisa diwakili oleh organisasi atau perusahaan, tapi enterprise ini digunakan untuk menggambarkan situasi bisnis secara umum dalam satu entitas korporat dalam berbagai ukuran, mulai dari bisnis ukuran kecil hingga bisnis yang ukurannya raksasa. Dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai sebuah sistem dan departemen adalah subsistem, di mana informasi mengenai semua aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan adanya transparansi informasi. Lalu selanjutnya ada makna dari research. Secara singkat dapat diartikan research itu sumber daya. Nah, dalam kaitannya dengan enterprise tadi, research dapat berupa aset perusahaan yang meliputi aset keuangan, SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi. Sumber daya dalam organisasi akan menjadi tanggung jawab dan tantangan manajemen untuk dikelola agar dapat menghasilkan keuntungan. Lalu makna selanjutnya yaitu deskripsi dari ERP, yaitu dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder atas organisasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada tujuan dan peran ERP dalam organisasi, yaitu yang pertama tujuannya adalah untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. Lalu ERP ini merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, lalu membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Lalu yang selanjutnya menghasilkan informasi secara real time, dan yang terakhir memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Lalu di sini ada manfaat sistem ERP, yaitu yang pertama menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, lalu memungkinkan melakukan integrasi secara global, dan yang ketiga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah, dan yang terakhir memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Nah, lalu selanjutnya ada gagalnya ERP ini. Jadi ERP ini juga pernah akan terjadi kegagalan. Nah, gagalnya itu yang pertama waktu dan biaya implementasi melebihi anggaran. Lalu yang kedua, pre-implementation tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, strategi operasi tidak berjalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya. Lalu yang keempat, orang-orang tidak disiapkan untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru. Yang kelima, kurangnya edukasi dalam tahap implementasi yang akan memberikan kesulitan bagi user yang justru akan memperlambat proses bisnis. Jadi perlu diperhatikan juga jika perusahaan-perusahaan akan menggunakan sistem ERP ini, jangan sampai mengabaikan hal-hal yang lainnya gitu. Oke, sekian pemaparan materi mengenai Enterprise Research Planning atau ERP.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.